kita akan selesaikan. Iya, baik-baik. Di, kita lanjutin yang tadi malam itu. Coba kita lanjutin tadi malam itu, saya yang menang. Udah mati itu rajamu itu. Alasanmu ditelepon sama istri lah. Gimana? Coba lanjutin sekarang pokoknya. Peluncur saya kalau maju itu rajamu pasti mati. Kelar hidup kamu. Benar. Betul itu. Betul itu, betul. Ya usah dah banyak om kamu. Buktikan sudah. Ayo, kita buktikan sekarang. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya bos. Kok bisa gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Camat. Ada apa nih rame-rame sekali nih? Ini Pak Camat, ada El Clasico Catur Cabang Mataram. Saya bisa gabung nggak? Stop. Aman Pak Camat, silakan duduk. Jadi begini rekan-rekan ya, kebetulan saya tim sukses dari pasangan nomor 1 pemilu besok ini ya. Saya harapkan teman-teman juga mendukung calon kita ini ya. Mungkin punya keluarga di rumah, disosialisasikan ya, bantu saya ya. Nggak salah itu, paling ngomongannya aja. Ini teman-teman ya, saya bagikan sebentar ini ya. Ini orang paling hebat di kecamatan ini. Oh, ini bapak yang paling kaya yang sering diomongin itu. Ya itu yang benar sudah orangnya itu. Tapi belum ada rupa rokoknya ini, Pak Camat. Ini sudah seharian kita nggak ngerokok ini. Masalah rokok tenang ini. Mantap. Jadi begitu aja ya teman-teman ya. Tolong nanti yang saya bilang tadi tetap itu pilih ya. Oke. Jadi sekaligus saya pamit dulu, masih banyak urusan ini ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat, jangan lupa nomor 1. Oh, ada saingan nih Pak Camat. Tak laporin Pak Camat ini supaya nangis sekalian kamu Pak Camat. Awas saja Pak Camat. Hajatan besar pemilihan serentak tak lama lagi akan digelar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 9 Desember 2020 mendatang. Berikut daerah-daerah yang melakukan pilkada di NTB 9 Desember mendatang. Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, dan Kabupaten Dompu. Demi meraih simpati pemilih, adu strategi pada proses pesta demokrasi kerap dinodai dengan pelanggaran tindak pidana pemilihan, seperti kampanye hitam atau black campaign, praktik politik uang, kecurangan logistik, dan kasus pidana pemilihan lainnya yang dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejatinya, pemilihan kepala daerah merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis. Sementara, sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu pemilihan menjadi indikator penting dalam menjamin kualitas demokrasi dan pola penanganan tindak pidana pemilihan yang ditangani bersama oleh Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam sentra Gakumdu. Proses pelaporan tindak pidana pemilihan kepada sentra Gakumdu baik di tingkat pusat, daerah maupun wilayah diharapkan dapat diproses dengan cepat dan tepat serta sinergi yang baik dapat dilakukan oleh sentra Gakumdu. Laporan tindak pidana pemilihan diterima oleh pengawas dan dapat didampingi oleh penyidik dan jaksa. Dan bila ada masyarakat yang membuat laporan terkait tindak pidana pemilihan, laporan langsung direspon dan dilakukan pemeriksaan oleh sentra Gakumdu. Saat itu juga,
pelapor langsung dapat dilakukan pemeriksaan. Dan jika pelapor membawa saksi, maka saksi juga dapat diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan paling lama 1 kali 24 jam dari laporan yang diterima oleh Bawaslu Sentra Gakumdu. Laporan yang diterima selanjutnya dilakukan pembahasan pertama untuk menemukan peristiwa pidana, yang kemudian dilakukan pengumpulan bukti dan menentukan pasal sangkaan yang dipimpin oleh Ketua Koordinator Bawaslu. Berita acara pembahasan ditandatangani oleh unsur Gakumdu. Kemudian, Bawaslu melakukan kajian laporan yang dimaksud dengan melakukan klarifikasi kepada pelapor, kepada saksi, kepada ahli, dan kepada terlapor dengan pendampingan dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Peran polisi mengemban sebagai fungsi penyidik dengan penerbitan surat perintah penyelidikan, dan pihak kepolisian juga membuat laporan hasil penyelidikan LHP dan melakukan investigasi lebih lanjut terkait laporan tindak pidana pemilihan yang dilaporkan pelapor. Di masa pra penuntutan, dilakukan penelitian atas berkas perkara, dan bila belum lengkap, akan diberikan petunjuk dan berkas perkara dikembalikan bila masih terdapat kekurangan, dan penyidik melakukan penyelidikan tambahan selama 3 hari. Penyelidikan dilakukan sesuai petunjuk jaksa, yang kemudian perkara dikirim jika dinyatakan lengkap, maka jaksa akan memberikan P21. Pelaksanaan tahap 2 tidak ditentukan waktunya. Penyidik segera melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan setelah menerima tersangka dan barang bukti. Jaksa memiliki kewajiban melimpahkan berkas perkara itu ke pengadilan negeri paling lama 5 hari sejak pelaksanaan tahap 2 yang jujur dan adil. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak nasional kali ini, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, kepala desa, dan aparatur sipil lainnya itu dilarang terlibat dalam politik praktis untuk bertindak, mengambil keputusan berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu.